kita bertemu langsung, berinteraksi. Perasaannya gimana, Arif? Berusaha untuk kayak kisah cool sebenarnya, Bang. Kan teman-teman perempuan di kelas setelah observasi lapangan pasti kada makan. Kenapa kada makan nih, Kam? Aku gelianan. Nak, tolong dengari Bapak. Kalau mau pipis itu dipopok aja. Dipopok. Udah Bapak pasangin. Tapi ternyata saat mau ngajar anak yang lain, dia di samping datang mendekat, dilepas ya popoknya. Langsung kencing. Iya. Ayo sembahyang zuhur, anak masuk surga. Enggak. Ada terkadang anak yang nyahutin, anak masuk neraka. Iya, kayak gitu. Dia komplain dengan gurunya, pelajaran yang Bapak atau Ibu ajarkan saya udah paham. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Ruang Tunggu Podcast. Podcastnya TVRI Kalimantan Selatan. Boleh tepuk tangan. Kayak apa kabar pian sahabatan? Nah, di episode kali ini kami menghadirkan seorang pemuda. Anum masih orangnya, tapi mengabdikan dirinya, profesinya sebagai tenaga pengajar atau pendidik yang berbeda dari pendidik-pendidik yang lain untuk profesi dunia pendidikan ya. Berikan tepuk tangan untuk Mas Arif Rahman Heriansyah SPDI MA. Mas Arif, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Abis. Joget dulu dong. Nah, passwordnya di sini harus joget. Harus joget ya Bang, biar happy. Biar happy. Okay. Sehat ya Mas Arif ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Arif ini juga bekawan juga kita di Instagram. Almi. Tapi Instagram pian tuh ngarannya Arif SBA. Di sini bagus sebenarnya Arif Rahman Heriansyah SPDI MA. Oh, kenapa jadi Arif SBA? Banyak yang betakun kayak itu Bang Ai. Jadi kadang ulun kira gelar apa? Oh, ngasih jokes. Inggih, kayak suku Banjar asli. Oh, Arif suku Banjar asli. Ada yang mengira itulah. Inggih, soto Bang Ahmad. Sponsornya. Terus ada lagi lah yang orang mengira SBA itu apa? Menangguh-nangguh nih lah. Inggih, menangguh-nangguh. Tapi akhirnya kan pada tahu karena kegiatan ulun banyak di aktivitas kesenian. Oh, jadi ini Sanggar Bahan Antasari. Oh, jadi itu singkatan dari nama sanggar ya. Inggih. Berarti Mas Arif ini aktif di dunia teater juga lah. Aktif, wah, alhamdulillah. Luar biasa keren. Jadi menghayati peran gitu ya, menghayati dalam peran hidup ya, dalam hidup okay. Menghayati skenario yang sudah diatur oleh Tuhan. Wah, iya, bujur benar. Nah, sebelum kita berbicara di dunia pendidikan, terutama profesi yang saat ini sudah digeluti Mas Arif ini, kenapa nih jadi suka teater dulu? Suka teater itu karena pernah ikut penggarapan waktu SD itu Japin Carita Bang. Oh. Okay, jadi kan pelatihnya itu didatangkan kepala sekolahnya, jadi itu yang dipetik-petik oleh pelatihnya itu siapa murid yang ketujuh pemandir. Nah, oh diputikinya lah. Diputiki sidin. Jadi Bang, kayak ada nih lantih dulu sudah ya lah. Yang pendiam kayak introvert bahasa ini tuh kayak kada tapi terlalu dipakai sidin hari itu. Jadi kayak yang pemandirnya disuruh ikut penggarapan Japin Carita hingga akhirnya ketujuh mulai sana. Oh, akhirnya mulai tertarik dengan teater. Nah, kita berbicara di dunia pendidikan profesi Mas Arif sendiri. Kuliah dulu jurusan kalau S1-nya Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Kalau S2-nya Studi Disabilitas Pendidikan Inklusi. Oke. Nah, ini yang tadi sudah kita spill sedikit ya, teman-teman, bahwa Mas Arif ini sudah 6 tahun jadi tenaga pendidik khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kenapa Pian sebelum ke profesi Pian sebagai pengajar, kenapa jadi mengambil dunia pendidikan dulu, terutama berkebutuhan khusus S2-nya? Jadi kan dulu itu kuliah lawas bener Bang. Sekitar 5 Oh. tahunan gitu. Oh, S1. yang S1-nya lah. Karena karamian pekawanan teh. Ya, Tapi alhamdulillah kalau lulus 5 tahun tuh standar, Bang. Standar. Yang kada normal tuh 7 tahun ya Allah. Walaupun itu masih dalam tatanan normal menurut ulun. Padahal jakanya kamu geluti bujur-bujur lah, mungkin 4 tahun tentung aja. Kayaknya Bang. Paham betul, misalkan kita aktif di ekstra kurikuler, kegiatan-kegiatan kampus tuh pasti kadang-kadang masih anak beramian masih gitu, rame jadi akhirnya 5 tahun di gelar SPDI ya. Sarjana Pendidikan Agama Islam. Tapi belum fokus ke anak berkebutuhan khusus kan? Belum. Akhirnya kenapa memutuskan untuk S2-nya ngambil, kenapa nggak S2 pendidikan apa gitu? Kenapa jadi pengen ngambil di pendidikan berkebutuhan khusus ini? Jadi kan dulu sebelum mau lulus masih menjabat sebenarnya jadi ketua BEM.
di Univ. Oh. Inggih, jadi kan Pas lulus silaturahmi- masih menjabat. Inggih, masih maksudnya itu belum SPD, masih Iya. menjabat tuh. Inggih, jadi kan silaturahmi nih sama sering Pak Wakil Rektor 3 juga sama Pak Rektor. Jadi kan mau ditanya tuh habis nirip Mau kemana? Inggih, mau kemana? Mau lanjut Pak, tapi mau jurusan apa? Kayaknya sama deh kayak jurusan S1. Terus kemudian diberikan kayak arahan seperti itu, Bang. Coba ngambil jurusan yang langka. Ngambil jurusan yang langka, pilih di brosur kamu itu. Akhirnya kan brosur saya diambil. Jadi kan pas dilihat brosurnya, mengapa kadang ambil jurusan ini aja, kata bapaknya saat itu. Mungkin kalau di antara yang lain mungkin biasa lah ya. Inggih, udah tapi terlalu banyak disarankan. kata Oh beliau. iya, udah terlalu Inggih. banyak. Jadi kamu balik ke Benua itu memberikan pengabdian yang ilmunya itu beda dari yang lain. Oke. Ulun pelajari di Google apa itu disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus dengan jenis-jenisnya, hingga akhirnya memantapkan diri mendaftar jurusan itu, akhirnya alhamdulillah lulus. Dulu S2-nya di mana? Di S1 Jogja. di IAIN lah. I1 di IAIN, UIN. sekarang jadi UIN Antasari Banjarmasin, S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, keren. Itu juga 2 tahun juga selesai ya. 1,5 tahun, Bang. 1 tahun setengah malah ya, alhamdulillah. Karena udah men-skip semua organisasi walaupun tawaran tuh banyak banget. Oke. Pada saat melakukan studi, ini kita observasi dulu ya. Oke. Pada saat studi S2 itu mungkin sudah ada gambarannya ke depannya bakal seperti apa mempelajari karakter-karakter anak-anak berkebutuhan khusus. Ini pasti kan macam-macam loh. Macam-macam. Macam-macam. Nah, di situ Arif tuh memutuskan untuk wah kayaknya aku udah mantap nih di sini. Prosesnya seperti apa Mas Arif? Prosesnya memang kayak dari nol Oke. dari nol sekali, Bang. Jadi kan kita tidak tahu apa-apa tentang anak berkebutuhan khusus, dikenalkan satu ke satu ketunaannya. Bahkan saking struggle-nya menghadapi anak-anak teori seperti itu, ada teman di kelas itu out berhenti. Karena mungkin Kayaknya kada sanggup. susah banget. Jadi kan waktu awal-awal semester 1 Ulun sempat nelpon Abah juga di kampung di Amuntai. Bah, ngalih banar ternyata kuliahnya. Alih lah. Gitu. Kadang saat itu profesi untuk jurusan berkebutuhan khusus ini ada berapa mahasiswa saat itu Yang di kelas di Ulun kelas Arif? hanya 7 orang. 7 orang. Nggih. Dan ampi saigong. Ampih jadi banam. Paling sunyi kelasnya dibandingkan karena jurusan yang lain. Bila reunian maling yang datang Sekong berdua. Maka yang 6 orang nih ada orang Aceh. Ada orang Jadi itu Palembang. Boni Kam tuh model kayak apa tuh Perwakilan. film Film. Kingsman ya kan? Nggih. Agensi dicari nanti tertinggal 5 orang. Nggih. Wah. Infonya lagi, Bang, kami angkatan pertama. Angkatan pertama udah dibuka tuh 2015 tapi nggak ada Iya. peminatnya. Iya, iya, 2016 ternyata ada peminatnya kata Nah. kaprodinya. Bujur itu artinya mungkin 10 hingga 20 tahun yang akan datang pasti akan lebih Amin. banyak peminatnya. Oke. Dulu tuh kayak contoh jurusan perbankan syariah, muamalah ekonomi Islam. bujur. Itu di tahun 2000-an 2001 itu kan baru dibuka dan itu masih daerah Jawa gitu loh. Oh, Banyak mahasiswa-mahasiswi Banjar tuh yang mengambil jurusan itu karena jar dosen tenaga-tenaga pendidik tuh bilang nanti 10 hingga 20 tahun yang akan datang bank-bank syariah tuh makin banyak. Akhirnya itu ada peluang kan seperti itu kan. Ternyata Oh, benar ternyata banget. benar. Nah, pada saat kuliah tuh sudah ada observasinya juga. Nggih, kami diarahkan bertemu langsung, observasi. berinteraksi langsung. Bertemu langsung di setiap kali ada tugas kuliah, terjun ke lapangan. Oke. Hingga akhirnya the first impression bertemu anak-anak tuh berbeda-beda ragamnya. Nah, pertama ketemu tuh kayak gimana? Pertama ketemu Enggak, sorry nih. Kalau kita biasa kan kalau bergaul sehari-hari ketemu, oh ini anak berkebutuhan khusus kayak ini. Cuma kita cuma ngelihat, gak berinteraksi secara langsung kan. Nah, tapi pada saat kita mendidik, kita bertemu langsung, berinteraksi. Bertemu Itu langsung. perasaannya gimana, Arif? berusaha untuk kayak kisah cool sebenarnya, Bang. Kan macam-macam tuh karakternya tuh. Karakternya macam-macam kan. Waktu halus pernah punya pengalaman dikejar anak autis, dilempar pakai batu. Tapi yang menarik adalah teman-teman perempuan di kelas setelah observasi lapangan pasti kada makan. Kenapa? Kenapa kada makan nih, Kam? Aku gelianan, masih keingatan digigit inya, inya muntah, membersihkan BAB-nya ke WC. Iya. Seperti itu. Tapi Bang. itu ya bukan hal yang maksudnya bukan apa ya ibaratnya tuh kita menanamkan kebencian sih sebenarnya enggak ya. Ini harus diklarifikasi dulu bahwa Nggih. Arif sekarang lagi menceritakan pengalaman dia Pengalaman. bahwa ternyata menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus itu nggak mudah gitu Tidak loh. mudah.
perlu Bang, perlu prosesnya juga hingga akhirnya kan semester 1 itu masih banyak kena mental tuh. Semester 2 udah berusaha enjoy the moment. Nah, pas sudah semester 2 akhirnya sudah Enjoy the moment. Bahkan semakin bertemu dengan keturunan anak yang beragam-ragam, kita semakin kayak tahu, oh ini penanganannya seperti ini. Oke, akhirnya sudah paham dengan karakter-karakter dari masing-masing anak berkebutuhan khusus. Akhirnya kita paham untuk bagaimana cara menanganinya ya. Ya, melayaninya, berinteraksinya juga susah. Oke. Bahkan banyak yang anak itu kayak pertama kali lihat, ih kayak bahasa itu ngapain loh. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang welcome banget. Oke. Akhirnya lulus dan sekarang ngajar di SLB Negeri 2 Banjarmasin itu pagi sampai siang. Oke. Tapi kalau siang sampai sore ngajar di UIN. Oke, jadi kalau pagi ngajar di SLB 2 ya. Oke. Itu di mana tuh SLB? Di Jalan Dharma Praja dekat rumah dinas Pak Ibnu Sina. Oh, iya, parak sini aja lah. Nggih. Itu salah satu SLB terbesar juga ya. Itu Nggih, SD. udah berumur 40 tahun, Bang. Lebih. Dulunya SD, kan SMP? yayasan swasta. Iya, dulu itu dari PAUD, TK, SDLB, SMPLB sama SMALB. Sekarang jadi dari lengkap SD. lah. Nggih, lengkap sekarang dari Ada SDLB. SMP, ada sama SMA. SMA. Nah, Semua Arif jenjang ngajarnya ada. di SD, Di SMP. SD sama SMP. Oke, luar biasa. Jadi gini Arif, kenapa kami tertarik untuk mengundang Arif ini karena kada semua orang loh Arif mau terjun bahkan kayak Ikam dari berkisah jurusannya aja sedikit. Nggih, angkatan pertama. Iya, karena seperti yang kalau kita membayangkan, wah anjir anak-anak berkebutuhan khusus ini kan macam-macam loh karakternya. Macam-macam. Ini ada nama-namanya Karib. Maksudnya ada jenis-jenisnya Kak. Ada Bang, ada banyak. Contoh nih kayak misalkan aku dulu kan soalnya aku dulu pernah pengalaman nih. Ngajar di anak SLB sekali aja aku turut. Padahal tuh ngajar musik aja. Cuma ya karakternya macam-macam. Ada yang dijulungi spidol, inya baranai, sudahnya gawirnya tuh mencoret-coret dinding, mencoret-coret di tasku gitu-gitu. Tapi ya itulah yang kita hadapi gitu. Nah, ada juga anak yang karakternya diam tapi sekalinya dia berinteraksi dia hyper gitu. Nah, itu ada pengkategoriannya juga ya. Ada pengkategoriannya Bang. Macam-macam. Kalau di sekolah kami kan itu kalau kelas B itu kan kodenya adalah anak-anak tunarungu dan tunawicara. Jadi dia tidak bisa mendengar secara sensorik dan tidak bisa berbicara secara verbal. Oke. Jadi kalau kita mau interaksi sama anak-anak B tunarungu ini kita wajib pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat kayak terima kasih, ya kan? minta maaf, gitu. Tapi kalau kelas C, ini kelas C banyak beragam. Kelas C diidentikan dengan yang namanya kemampuan intelektual. Oh, ini lebih ke otak ya? Inggih, jadi di kelas C itu ada tunagrahita yang ringan sampai yang berat, ada anak autis, yang paling banyak itu Down syndrome Bang. Down syndrome. Yang mukanya kayak tahu orang Banjar itu muka 1000, mukanya sama. Iya, bujur. Padahal mereka nggak sepupuan. Oh, iya, berarti yang dulu ulun temui di satu kelas itu gabung dong ya? Maksudnya ada yang yang secara fisik yang tadi sama semua yang Down syndrome, tapi ada juga yang secara fisik tuh kayak orang biasa. Oh, mungkin ya tadi ya. Mungkin dia tunagrahita. Iya, mungkin tunagrahita dan segala. Ada juga anak tunalaras Bang. Tunalaras itu bahasa kerennya senggol dikit bacok. Oh iya, aku pernah ketemu tuh kalau disapa jeder gitu-gitu kan. Senang bertengkar. Bahkan bertengkarnya itu nggak pandang bulu ini mau gurunya. Selama gurunya membuat sesuatu yang tidak nyaman bagi dia akan langsung tantrum namanya. Ngamuk, berantem. Ada yang berteriak, terus yang nggak berhenti-berhenti. Oke. Nah, ada lagi yang lain selain itu? Tunagrahita, autis, tunalaras juga banyak juga Bang disleksia. Disleksia itu keterlambatan dalam kemampuan membaca. Nah, kalau yang di sekolah yang Arif saat ini ajarkan itu random semua. Random, tapi tiap kelas itu berbeda Bang. Kalau anak tunarungu nggak bisa digabung sama anak tunagrahita. Iya betul ya. Oh jadi dia per kelas ya beda-beda. Iya per kelas. Misalkan kan hari Rabu nih. Hari Rabu ulun ngajar kelas B semuanya dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang itu jadi full pakai bahasa isyarat. Jadi kemampuan ngomong ini agak sedikit tersimpan ketika hari Rabu. Berarti pada saat S2 itu diajarin juga dong? Diajarin semuanya bahasa isyarat, penanganan kepada anak tunanetra, anak autis, semuanya penanganan diajarkan. Keren. Jadi belajar bahasa isyaratnya itu justru waktu S2, tapi lebih tersempurnakan ketika menghadapi anak-anak tunarungunya langsung sebenarnya. Betul. Wih, keren nih. Bang Hafiz bisa sedikit bahasa isyarat nggak? Aku taunya tuh terima kasih. Terus ya tadi minta maaf. Tapi kalau mengeja nama alfabet Bang Hafiz sendiri? Alfabet itu dulu aku pernah diajarin. Nah, karena teman aku ini kan juga pegawainya itu dia
gitu harus pakai bahasa isyarat gitu kayak kamu cantik Iya. gitu kan. Kamu Iya, ganteng. kamu ganteng terus pokoknya yang mulai dari A kayak Nggih. gitu ya. Coba ulun ajari sedikit nama Bang Hafiz. Iya. Huruf H, H A, F, I, I Z. Z. Coba Oke. gimana Bang? H, H A, A F, F I, Z. Z. Hafiz. Jadi kalau ketemu anak tunarungu kan orang nanya nih siapa nama siapa kamu? nama kamu gitu jadi ya. kamu langsung bisa Bang gini. H, H A, gini ya. H kayak gini. Oke gini ya. Gini ya. Iya. H oh gini ya. Nggih, benar. H A, A F, F I Z. Iya benar. Hei. Hafiz. Nah sekarang coba nanti aja deh di akhir Nanti, ya. nanti. Kita challenge nih Arif nih. Oke. Nah terus akhirnya banyak juga teman-teman yang lain juga di Banjarmasin yang sebagai tenaga pengajar untuk berkebutuhan khusus banyak Banyak. tapi ya. Rata-rata kan lulusan S1 pendidikan khusus yang di, Di kampus Banjarmasin. nggih, di Banjarmasin. Nggih. Kalau yang sukanya apa? Suka dukanya nih. Kita bicara suka duka. Suka Sukanya dukanya dalam perjalanan 6 tahun ini ya Bang, banyak sekali. Dulu tuh pernah ngajar hampir tidak bisa megang handphone. Karena kalau kelihatan anak autis pun Iya. benda-benda yang sedikit tertarik dia akan langsung ngambil, akan langsung lempar. Iya. Jadi dulu pernah terjadi handphone ulun itu rusak karena dilempar anak kelas 3 SD. Jadi setelah itu hampir sekitar 2 tahun ngajar nggak pernah lagi bawa handphone. Oke. Tapi sekarang dia udah mulai beranjak usia dewasa, sekarang udah kelas 6 jadi agak lebih tahu bagaimana norma-norma yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Iya. Yang paling unik itu adalah ketika ada anak yang pakai pampers Bang, sudah ulun padahi, nak tolong dengari Bapak. Kalau mau pipis itu dipopok aja. Dipopok. Udah Bapak pasangin. Tapi ternyata saat mau ngajar anak yang lain, dia di samping datang mendekat, dilepasnya popoknya, curu langsung kencing. Iya, Aduh kayak kayak karena bagian badan sebelah kanan nih. Biasa aja lah. Ngelus dada nggih, menemani anak-anak Iya. ke WC juga udah Iya. biasa. Iya. Yang paling banyak itu adalah ketika menyabarkan ketika ada anak yang tantrum. Itu yang paling itu yang sedikit paling sulit susah ya. sekali. Iya. Agak berjuang juga kan. Soalnya kalau anak lagi kelahi, lagi berantem itu harus banyak-banyak sabar. Oke. Kadang harus dipisahkan mereka juga. Ya seperti itu. Sebenarnya kalau suka duka itu banyak sekali. Tapi Banyak ada sekali ya. salah satu kejadian yang menurut ulun sangat berkesan sekali. Ada anak autis itu paling tidak senang dirangkul sebenarnya. Jadi ada anak autis kami yang dia sering ngamuk, Bang. Ketika dia sering ngamuk itu hampir semua tidak ada guru yang bisa menenangkannya. Hampir sangat susah sekali. Termasuk Arif. Ya, tapi kemudian suatu hari kan kami itu para guru itu lagi makan di ruang tata boga dan kemudian anak itu lewat, Bang. Anak itu lewat. Kebetulan saat itu ulun sudah makan sebenarnya, udah makan di rumah. Tapi kan ulun kasih nasi tadi ke anak yang autis Mau tadi. makan kah? Iya, Tawarin. ternyata dia sangat lahap sekali makan dan tiba-tiba dia merangkul ulun. Dia merangkul, dia bilang seperti ini, mudahan Bapak Arif rezekian. Itu pertama kali seumur hidup ulun lihat inya merangkul orang lain. Padahal dia kalau dirangkul dijapai pun di badan dia pasti langsung seperti itu. Karena kan anak autis tipikalnya tidak senang dipegang-pegang, Iya, Bang. iya, Nah, iya, kayak iya. gitu. Setelah kejadian itu rasanya kayak nyes dan bahkan pada saat itu memang kejadiannya ulun lagi dalam keadaan krisis hingga pada akhirnya itu sangat menenangkan sekali, Iya. Bang. Baik. Seperti itu. Jadi memang setiap anak yang dihadapi itu penanganannya pun Berbeda-beda. Mungkin kalau boleh dikategorikan yang mungkin daya pendengarannya kurang dan bicaranya juga Tidak bisa berbicara terbatas, verbal, nggih. itu penanganannya mungkin akan mudah ya hanya dengan menggunakan isyarat. Tapi Bahasa ada juga isyarat. yang Walaupun mungkin mereka banyak yang egosentris juga, Bang. Oke. Karena kadang strata sosialnya adalah anak-anak B itu merasa tidak level dengan anak-anak tunagrahita. Iya, Itu yang betul, agak kadang betul, susah. betul. Mereka kadang juga anak tunagrahita kan mereka kan bisa ngomong, Bang, bisa dengar. Melihat anak B berbahasa isyarat, kadang mereka senang ngolok-ngolok juga. Jadi kayak pemandangan itu terbiasa sehari-hari. Iya, betul. Ada lagi, Bang, ya ingatnya itu kan karena ulun statusnya sebagai guru agama ya, karena S1-nya pendidikan agama Islam. Jadi kan ulun ditugaskan mengkoordinir anak-anak itu sholat zuhur. Jadi anak-anak yang beragama Muslim kalau sholat zuhur itu harus sholat, tidak boleh pulang dulu ke rumah. Iya, jadi wajib berjamaah dulu Ini ya. kadang ulun teriak-teriak di lapangan kayak
ayo sembahyang zuhur, anak masuk surga. Enggak. Ada terkadang anak yang nyahutin, anak masuk neraka. Ada. Iya kayak gitu-gitulah. Inggih. Oke, Jadi kita tapi nggak rame Dan nggak kita bisa kan marah. Kita kan kalau menyariki Inggih. ya Jadi kan. kadang kalau kita menyariki pun kadang juga itu bukan penanganan yang tepat kepada mereka. Jadi ya memang banyak harus sabarnya. Kadang pendekatannya juga berbeda-beda bang. Kayak tadi kan ketika anak autis yang sering tantrum, saya kasih makan dia lebih lunak. Jadi saya tahu pendekatannya. Betul. Ternyata kalau dia tantrum dia lagi lapar. Iya. Tapi tidak bisa menunjukkan secara komunikasi dia lagi lapar. Oke. Gitu. Nah kalau tadi ada anak kan kalau cara nanganin dia tuh kalau dikasih makan dia tenang gitu. Lebih tenang. Ada lagi nggak yang unik-unik gitu yang kayaknya harus dikasih sesuatu, interaksi Banyak kita banget. harus nyanyi atau Nah itu baru mau ngomong itu tadi. Jadi kan ada anak perempuan nih, dia tidak bisa ngomong secara jelas, tapi dia selalu bersiul seperti ini, seperti itu terus. Jadi kan saya agak dejavu sedikit. Itu kayak lagu apa ya? Oh ternyata kayak lagu Jirok bang. Jadi ulun pancing, kau curi lagi, dia langsung nyautin, seperti itu. Jadi ditertawakan oleh semua guru di sana dan saya observasi ternyata di rumah dia sering dengar lagu Jirok itu. Oh, iya, Padahal dia iya, nggak iya. bisa ngomong, tapi dia senang dengan musik. Nah, pada saat misalkan nih kalau SD kan SD, SMP yang baru masuk atau mungkin pindahan pasti kan kita berinteraksi dengan orang tuanya juga ya. Bener, Bang. Observasi bagaimana anak ini seperti apa dan segala macam. Nggih. Artinya itu juga menjadi bahan kita juga untuk menghadapi si anak itu Nggih, gitu. Kadang-kadang- walaupun kadang orang tua juga sangat menitipkan harapan penuh kepada guru-guru di sekolah kan, karena rata-rata kadang orang tua merasakan struggle yang berat ketika di rumah, Iya. namun ketika di sekolah beliau mengharap banget bahkan ini. ada juga katanya sekaligus penitipan gitu ya, ada yang sampai sore gitu, ada juga. Ada kadang sampai sore karena orang tuanya sibuk bekerja. bekerja. Jadi gurunya nggak bisa pulang yang piket. Kasihan juga ya, tapi ya begitulah namanya juga mengabdi, Bang. mendidik gitu Jadi ya. hal itu hal yang biasa saja. Jadi gini, profesi apapun yang kita lakukan itu kalau kita lakukan dengan hati di luar dari tenaga pengajar, mendidik kita sebagai kuli bangunan, apapun lah pekerjaannya, kalau kita lakukan dengan hati itu pasti akan kita nikmati gitu ya. Nah, Benar bang. berbeda gitu dengan salah satu profesi yang saat ini Arif, aku tuh ngebayanginnya karena dulu pernah pengalaman 1 hari Rif aku itu ditawarin buat ngajarin musik aja sebenarnya, padahal udah bilang dengan kepala sekolahnya, Pak saya nggak ada lulusan, nggak ada bekal lah intinya, lulusan sarjana berkebutuhan khusus juga enggak gitu kan, terus pengalaman ngajar nggak ada, nggak apa-apa, yang penting kamu ajarin anak-anak ini bisa musik. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Iya. Dari awal tuh aja gurunya udah bilang nanti jangan dibawa tasnya ke sana, sepatu tinggal di sini, cuek aja gitu kan, dateng. Dan mereka tuh udah nyambut, udah dikasih tahu sama guru-guru yang lain kan, ini guru musik, ya kita main musik, senang gitu. Udah jedak-jeduk aja tuh kan di ruangan musik, studio musik tuh. Akhirnya di situ aku benar-benar ngelihat karakter masing-masing tuh. Ada yang suka nyoret-nyoret tadi, ada yang pendiam dan berinteraksi berlebihan. Ada juga yang menangis, ada juga yang minatnya di musik tuh kelihatan gitu. Ada yang ngamuk gak bang? Yang ngamuk itu udah banyak banget. Tadi nasib tas abang gimana? Nah itu tas tuh dicoret-coret, Oh iya. tas coret-coret, sepatu hilang. Itu sampai dibantu sama kepala sekolahnya. Biasanya sih ada nih beberapa anak nih ditanya, kamu ngeliat sesuatu apa enggak? Katanya, nggak ada pak, nggak ada. Nah itu dibuang ke Aduh. kolong sekolah gitu Kolong kan. sekolah. Kan hanyut kan di bawah Ya, air gitu. Bentuk signature mereka bang. Nggak lama seandainya kata Pak Kepala Sekolah itu, seandainya kamu terus berlanjut untuk berinteraksi, itulah cara mereka memperkenalkan diri dia Ya, gitu. cara welcome dengan Cara kita, Bang. welcome-nya dengan kita. Ada juga yang kalau mau sesuatu dia bilang, Pak aku boleh ini nggak boleh, tapi duduk dulu kita ngajar dulu di sini, setelah ini kamu mau apa boleh, kayak gitu-gitu kan. Ada juga yang setiap kalau Pak nanti kalau ngajar lagi bawain aku spidol yang banyak katanya. Jadi kayaknya nih anak emang gurunya udah nyiapin. Jadi kamu belajar musik ya tapi sambil pegang spidol kayak gitu-gitu. Aku berat juga waktu itu karena memang jujur li bukan sebenarnya nggak mau gitu, tapi karena nggak ada bekalnya Rif gitu loh. Nggak ada bekalnya. Kasihan nanti takutnya salah-salah ngajarin. Bahkan ada orang tua tuh yang sudah excited banget. Waduh bapak nih biasanya dia pulang nggak mau loh diantarin sama guru-guru ke depan sekolah sampai mobil. Ini dia minta Pak anterin aku ke depan. Oke,
mau gendong nggak? Gendong nggak, katanya anterin aja gitu. Bapak di belakang aja, aku di depan, katanya. Nggak mau digandeng gitu, nggak mau. Itu pengalaman benar-benar Pengalaman luar luar biasa ya bang. Oke, kalau suka duka tuh udah tadi ya diceritain. Nah, artinya terjun ke dunia pendidikan terutama berkebutuhan khusus ini kan butuh apa namanya keputusan yang bulat. Ya benar bang. Iya kan? Karena udah terjun benar-benar apalagi sudah studi S2 ini membuat Arif memutuskan bulat untuk menjadi seorang pengajar. Itu prosesnya seperti apa? Mungkin siapa tahu di antara teman-teman yang lain yang tadinya nggak kepikir untuk menjadi seorang tenaga pengajar atau barangkali ada keluarganya yang seperti itu dan segala macam, boleh dibagi ke teman-teman. Oke, jadi kan kalau orang melihat secara gamblang kan bang, prosesi pendidik itu melelahkan. Belum lagi hal-hal yang berbau finansial. Nah, pasti itu jauh dari yang namanya kesejahteraan kan bang. Betul. Dan saya pun merasakan hal itu. Cuman yang membuat saya bertahan kuat sampai saat ini adalah justru karena ketika Anda menghadapi anak-anak murid yang kalian ajar pun, walaupun di luar anak-anak yang berkebutuhan khusus ya bang, coba bayangin ketika setelah selesai kita membersamai mereka, mereka tersenyum menyambut kehadiran kita itu dengan paham mereka terhadap teori yang kita ajarkan. Itu udah menjadi kayak nilai yang paling luar biasa. Dan di kemudian hari kita melihat murid yang pernah dulu kita ajar, ternyata dia udah bekerja sekarang. Iya. Berumah tangga. Dan itu menjadi kayak sesuatu hal yang sangat terbayarkan sekali. Terbayarkan. Perjuangan yang selama ini Arif lakukan akhirnya terbayar gitu. Terbayar mereka udah bisa hidup, melanjutkan hidup dengan hal yang lebih baik. Itulah yang membuat saya bertahan. Dan satu lagi bang, kadang kita merasa kayak lelah banget, kayak lapahnya menghadapinya ini, kada ketaguran, kada ketangkapan. Kita bekerja mungkin paling lama cuma 8 jam menghadapi mereka. Bayangin orang tuanya yang terkadang hari libur 24 jam menghadapi di rumah. Jadi sering kita menumbuhkan rasa empati itu yang membuat kita kuat bertahan. Ketika kita mencintai pekerjaan kita tidak akan lagi memikirkan kayak hitungan manusia, tapi kita harus memikirkan hitungan Tuhan itu luar biasa untuk kita bang. Wah itu yang keren sekali. Jadi ibaratnya udah apapun karakternya, hal yang kita hadapi saat ini lah udah berikan yang terbaik dengan modal ilmu yang kita berikan. Toh, apapun profesinya apapun profesinya, toh Tuhan juga sudah ngasih porsinya masing-masing. Akhirnya ketika melihat anak-anak itu lulus dan berhasil, itu adalah satu kebanggaan yang suatu kebanggaan bagi dan seorang itu pengajar ya. Udah kayak merasa terbayarkan sekali bang. Betul. Nah sebenarnya gini bener nggak sih Mas Arif? Kalau menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus itu pada saat sekolah dasar aja katanya, SMP bahkan hingga SMA tuh udah mudah karena kita kadang-kadang juga mereka juga udah ada proses dewasa kan. Proses dewasa. Dan komunikasi kita dengan dia tuh kayaknya udah mulai enak ketimbang wajar kan karena dulu masih anak-anak gitu. Bener nggak sih? Sebenarnya tidak semuanya benar bang. Ada juga orang yang udah anak-anak yang masih udah lulus SD, udah masuk SMP dan SMA masih sedikit susah diatur. Karena memang kemampuan basic intelektual mereka itu berbeda-beda. Kan ada yang namanya asesmen bang. Asesmen itu pengukuran IQ segala macam sampai sejauh mana dia bisa bina diri. Itu yang terkadang bikin hambatan dan tantangan bagi guru. Ada yang anak SMA ketika masuk WC dia masih belum bisa mandiri. Karena memang perbedaan basic bina diri dia. Makanya kan waktu SD itu yang paling harus diajarkan oleh guru adalah kemampuan bina diri dulu. Baru intelektualnya bang. Soalnya bina diri itu penting. Betul. Iya. Kebiasaan kita yang kayak contoh makan pakai tangan kanan kayak gitu-gitu. Memakai sepatu sendiri, mengancing baju. Itu diajarkan sekali waktu SD. Benar. Bahkan sampai di jenjang SMA. Kemampuan bina dirinya. Aku inget tuh ada beberapa murid tuh kalau bajunya keluar disuruh masukin sendiri. Yang paling sulit itu sebenarnya perempuan sih bang, perempuan atau nagrahita. Maka guru-guru perempuan pun juga harus siap ketika mereka memasuki masa menstruasi. Nah, itu terus harus diajarkan penuh-penuh karena kan ketika anak tunagrahita perempuan dia nggak paham ini apa. Jadi seorang pendidik perempuan juga harus
siap dalam menghadapi mereka, mengajarkan Tantangannya. mereka. Oke. Ya. Kalau Mas Arif di situ ngajar agama. Ngajar agama. Wah, ada gimana keseruannya mengajar anak-anak yang Ngajar. berkebutuhan khusus ngajar agama? Tadi kan selain yang namanya nyuruh sholat, kadang disambut dengan Kadang-kadang, penolakan. iya. Yang paling lucu juga Kan pasti banyak jokes dari anak-anak gitu ya. banyak. Kadang ada anak non muslim juga ikut sholat. Kadang bahkan saya arahkan kayak ini nggak apa-apa nggak. Iya. Tapi ternyata orang tuanya membiarkan. Oke. Yang paling lucu adalah ketika hari Jumat Takwa itu anak-anak yang non muslim juga dipakai orang tuanya baju muslim. Itu juga agak sedikit kayak menghibur sekali. Menghibur dan yang paling penting itu adalah anak-anak ini mengenal bagaimana cara menghadap Tuhannya. Itu Dari dia. berwudu dulu, kemudian Betul. kita sholat. Kadang anak nanya kenapa kita harus sholat, Pak? Soalnya kan orang tua di rumah nggak pernah menyuruh hal itu. Betul. Karena sholat itu tandanya kita sayang sama Allah dan Allah juga sayang dengan kita. Mengapa Kita Allah nggak sayang bisa- kita, Bang? Mengapa Allah sayang kepada kita? Karena kita mampu masih bisa sholat. Oke. Jadi nggak bisa kayak pendekatan anak-anak Harus inna sholat takana kayak gitu-gitu Nggak nggak bisa ya. Nggak bisa, harus pendekatan dulu. Dalam Al-Quran itu nggak bisa. Nggak ya? bisa, Jadi Bang. pendekatannya memang harus teori dan praktek secara Sesuai langsung. kepahaman mereka dengan Betul. keteladanan kita dan Betul. akhirnya pembiasaan kepada mereka, Bang. Betul. Nah, ajarin wudhu kayak gitu-gitu ya. Nah, pada saat sholat chaos gak sih? Chaos pasti ya. Pasti ricuh banget, Bang. Bayangin kalau ada kan mahasiswa lagi penelitian atau lagi orang tuh lagi liputan. Biasanya kan orang sering liput SLB, Bang. Jadwal sholat zuhur mereka ikut berimaman di musola, itu pasti mereka agak heran kayak ricuh sekali. Walaupun udah ditegur, nah jangan bergaya, jangan berpandir, tetap aja mereka bercanda. Tapi diawasin pasti ya. sama Pasti guru diawasin agama. gurunya di belakang, walaupun ya bahasa kitanya itu tetap kata-kata Iya. Ada murid perempuan kadang mau sholat di sap perempuan, maunya di sholat di sap laki-laki. Tidak mau pakai mukena, ya udah, ya wis nggak apa-apa nih, yang penting dia mau ikut Iya. sholat. Gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu-gitu kan Mang ya, maksudnya dia nggak mau pakai mukena, yang penting dia Dia ada mau di sholat. situ, dia melihat. Akhirnya ya tadi kita orang yang normal aja melihat sebuah kebiasaan baru dan itu baik, pasti kita kan juga akan ikut gitu. Iya. Begitu juga dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, tidak menutup kemungkinan dia juga pasti akan merekam kan sesuatu yang kita ajarkan yang baik, pasti akan diikuti seperti itu. Oke, tadi ngajar yang rame, yang seru-seru tuh kayak sholat. Sholat, Bang. Terus kalau ngajar di kelas tuh kayak biasa gitu. Kayak di kelas kayak biasa, Bang, saya Ajarin. mengajarin kayak rukun iman, rukun Islam, rukun-rukun yang lain, bahkan mengaji juga, Bang. Jadi kan Surat-surat pendek, surat doa-doa pendek, pendek itu kayak wajib, gitu ya. Bang. Kadang ada anak autis yang suaranya bagus banget. Nah, itu kan kadang-kadang Dia bisa juga ngaji. ada kategorinya juga kan, kadang kayak Iya. musabaqah tilawatul Quran yang berkebutuhan khusus kan Iya sekarang. bener, Bang. Nah, gini, kalau ngomongin kelebihan, kita kelebihan ini dulu deh dari segi agama dulu tadi, karena Mas Arif kan terjun langsung ngajarin agama. Ternyata juga ada anak yang seperti orang normal biasa gitu ya, dia bacaan Al-Qur'annya bagus, tilawahnya bagus gitu. Nah, Mas Arif nemuinnya gimana saat itu? Apakah memang orang tuanya yang ngajarin di rumah atau Mas Karena Arif yang memang nemuin? memang orang tuanya yang memang basically senang anaknya mengaji. Jadi kan dari kecil diajarkan dan di Orang sekolah tuanya yang itu, ngajarin? iya, dan di sekolah itu Oke. lebih disempurnakan lagi. Oke. Tapi ada juga anak yang saya rasa ini kayaknya kemampuan vokalnya bagus, Bang. Jadi kan kalau di sela-sela saya ajarin nyanyi-nyanyi, nyanyi pop, nyanyi Islam Karena ada juga. basic teater ya dulu Iya, ya gitu-gitu. dan ternyata memang ketika diikutkan lomba nyangkut juara. Iya, dan orang tuanya itu kaget. Oh, ternyata anak ulun bisa bernyanyi pala. Karena dia sering kayak nyanyi-nyanyi di kelas Oke. gitu. Inggih. Ada yang hafiz Quran juga nggak? Yang habis sih belum. Belum ya. Tapi kalau yang mengaji bagus, azan bagus pernah. Bahkan itu pernah juara pertama lomba ngaji. Musabaqah tilawatul Quran. Cuman orangnya udah lulus. Oke. Iya, yang sekarang ini juga ada. Kemarin itu terakhir juara 3 lomba FLS 2N, lomba tilawatil Quran. Oke. Iya. Nah, kalau lihat-lihat di film gitu kan, anak-anak berkebutuhan khusus tuh katanya ada juga yang IQ-nya Pinter banget, tinggi banget. dia itu sampai pola apapun kayak algoritma dan segala macam tuh dipecahin sama dia. Itu masuk, Bang. Itu nama ilmiahnya adalah anak gifted. Oh. Anak gifted itu bahasa Banjarnya kelebihan IQ.
Kelebihan. Enggih. Jadi maksudnya kalau kita di standarnya di 200, Dia 200 lebih. dia 500 Bang kali ya, atau 999 kalau di gaming sekarang. Mengapa dikategorikan anak berkebutuhan khusus? Sekarang saya nanyakan waktu kuliah S2 itu, ini kenapa anak pintar dikategorikan? Ternyata kalau dia tidak dapat ditangani secara lingkungan yang tepat, dia akan mengganggu ekosistem di dalam kelas. Oke. Dia komplain dengan gurunya, pelajaran yang bapak atau ibu ajarkan saya udah paham. Iya. Dan teman-temannya kadang agak risih. Makanya kan anak gifted itu memiliki teman itu sangat sedikit Iya, sekali. sedikit. Jadi penanganannya adalah harus jumping, harus akselerasi. Oke. Di asesmen sampai sejauh mana otaknya. Ini anaknya masih 7 tahun, tapi ternyata udah kelas 5 SD, Bang. Oh, Itu gitu. penanganannya. Kayak anak-anak itu tuh dia belajarnya dari mana lah? Kalau lihat di TV itu kayaknya gamblang banget gitu. Si anak ini dia nonton sesuatu, direkam dan dia bisa gitu. Ya. Misalkan video orang lagi ngajar gitu, direkam sama dia serap gitu, nyerap. Dia Apapun cepat. itu cepat. Ketika anak itu diuji oleh seorang guru, aku nggak mau jawab pertanyaannya itu, dia bilang. Karena itu mudah sekali. Terlalu mudah. Awalnya guru ini menganggap kamu kenapa meremehkan saya, teman-temannya bingung. Karena di antara yang lain dia tuh yang berkebutuhan khusus, yang lain tuh normal gitu Benar, loh. Bang. Itu gifted Iya, bahasanya. gifted ya. Iya, dan dia itu kebutuhan intelektualnya tiap hari harus dipenuhi. Kalau dia tidak dipenuhi kebutuhan intelektualnya, makanya anaknya bisa tantrum. Oke, Bisa tantrum dan agak stres, Bang. betul. Nah, terus kalau misalkan profesi Mas Arif ini kan sudah 6 tahun melayani, mendidik dengan hati itu sulit nggak sih? Sulit kalau kita tidak bersyukur, Bang. Oke. Oke, jadi kalau kita sebelum hadir di tempat kerja kita harus menanamkan afirmasi positif dulu terhadap diri kita sendiri. Kita adalah orang pilihan. Tidak semua orang, itu. tidak semua orang bisa menghadapi profesi seperti kita. Makanya itu kita udah ditakdirkan oleh Tuhan, kita yang harus menghadapinya. Ya, dengan afirmasi positif itu yang membuat kita jadi lebih dengan hati ketika mengerjakan apapun. Tadi yang bahasa yang keren banget yang diucapkan oleh Mas Arif, kita ini adalah orang-orang pilihan yang saat ini Mas Arif di dunia pendidikan berkebutuhan khusus. Aku yang profesinya sebagai dunia entertain, MC dan segala macam ini yang udah dipilih gitu. Kamu ranahnya sudah di sini. Iya. Kalaupun suatu saat bisa melakukan yang lain, ya itulah yang Allah kasih gitu kan. Iya, benar, Bang. Wah, keren. Kita kalau udah tahu porsi kita di mana ya. Kayak kalau kita udah paham betul bahwa kayaknya kita nih orang-orang pilihan gitu. Bener kan? Kita nggak bisa. Udah Mas Hafiz ikut saya yuk ngajar gitu, nggak bisa kan? Kecuali memang saya coba untuk melihat aktivitas Mas Arif, melihat gitu kan, bisa aja kan tiba-tiba tertarik. Karena pendekatannya perlu proses juga, Bang. Nah, Kan ada first impression Bang Hafiz kan kayak lebih kena mental tuh. Siapa tahu nanti di pertemuan selanjutnya Bang Hafiz lebih enjoy. Kayak Mas Arif juga waktu kuliah juga gitu kena mental kan? Kena mental. Bahkan ada temennya yang berhenti. Ya, nggak tahan lagi. Oke. Nah, itu anak gifted tadi itu banyak kayak yang di sekolah Mas Arif itu yang kalau di sekolah ulun tidak ada. Oh. Tapi biasanya anak gifted itu di sekolah umum, Bang. Oh, malah di sekolah umum di sekolah ya. umum, bahkan ulun pernah menghadiri seminar anak gifted di Jogja itu yang didatangkan adalah guru-guru yang menghadapi mereka. Ada anak gifted yang itu 10 kali lebih dipindahkan sekolah. Karena sekolah tidak mampu untuk menghadapi dia, kecerdasan dia. Sampai di stopnya kenapa? Kata pematerinya adalah kalau kita memindahkan, kita pernah nggak merasakan perasaan orang tuanya gimana? Iya. Setelah beliau mengatakan hal itu, jadi semua guru-guru diam. Hingga akhirnya penanganan yang tepat adalah harus mengakselerasikan dia, kita asesmen kemampuannya dia sampai sejauh mana. Hingga akhirnya nih anaknya masih umur 7 tahun, dia harus dipindahkan ke kelas 5 SD. Dan sekarang anaknya sudah menjadi mahasiswa di ITB. Oh, dengan umur yang muda sekali. Iya kan. Artinya guru juga ketar-ketir ngadepin dia nih. Ini materi yang aku kasih kayaknya dia udah paham. Iya, udah paham. Kalau dia nggak dikasih kebutuhan dia ngelunjak, Bang. Makanya disebut anak berkebutuhan khusus. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebut ini ya, bahwa kok disekolahkan di sekolah umum gitu. Padahal dia ini anak ini berkebutuhan khusus gitu. Walaupun secara physically dia kayak kita biasa. Banyak seperti itu, Bang. Ada cerita-cerita unik lagi nggak? Pengalaman-pengalaman menghadapi, banyak nggak sih? Yang paling unik itu adalah ketika anak itu beranjak usia balik, Bang. Mereka mengenal lawan jenis mereka. Aduh,
agak sedikit sulit sekali. Misalkan contoh ada murid saya yang Down syndrome, dia tergila-gila dengan murid tunarungu perempuan. Ya Cantik normal menurut dia, kan iya. kalau dia udah bisa membedakan saya laki-laki dia perempuan Iya, dan bener, Bang. ada perasaan suka tuh wajar gitu. Dia usia balik kan, udah usia SMP dan dia selalu dapat penolakan karena kan perempuannya tidak mau. Iya. Itu yang sulitnya itu adalah dia langsung bad mood, tidak mau belajar. Bahkan saya ambil perempuannya itu, tolong salaman aja kata Bapak nih supaya dia mau langsung Supaya tenang. moodnya belajar. Ternyata setelah salaman dia langsung ya Allah happy banget mau Kayak orang belajar. Berbunga-bunga lagi gitu ya. Senyum terus bang. Tapi esoknya nangis lagi, Nangis lagi. drama queen lagi. Bang. Itu terjadi bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga kan menghadapi anak-anak usia balik itu yang agak sedikit susah ketika mereka merasa tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, kita berbicara ke orang tuanya nih. Ya, Sejauh ini Mas Arif, anak-anak yang dititipkan orang tuanya juga tahu nggak kekurangan si anak? rata-rata pada tahu bang. tahu ya? Dan bahkan kayak orang tuanya itu sering bilang kepada Ulun kayak, Bapak mohon maaf ya, anak saya sering ngerepotin. Iya, Nah nggak apa-apa bu, itu udah tugas Ulun. Gitu. Terus ada sharing juga dengan orang tua Sering, bahwa sering banget. bagaimana perkembangan si anak itu dilakukan Iya. dalam sebulan itu atau setiap Kadang hari? tiap semester bang. Tiap semester ya? Ini Ada pertemuan? ya, alhamdulillah anak Ulun. Kadang tidak hanya pertemuan formal, tapi ketika anak pun diantarkan oleh orang tuanya, kami ngobrol sekilas kayak, alhamdulillah pak, anak Ulun udah Sudah mulai bisa lancar sholat, mengaji. ya udah bisa Nah, ngaji. nanti dilajarin lagi ya pak mengajinya. oke. Surah yang lain, surah Oke, yang baru. Itu oke. interaksinya karena Ulun dicap sebagai guru agama, jadi kayak interaksi itu banyak yang mengarah ke pendidikan spiritual anak mereka. Oke. Nah, Mas Arif kan tadi mau ngajarin aku ini ya, huruf ya kita. Boleh. Dari A sampai Z. Ya, Oke, dari siap A sampai bang. Z. Coba. Tapi habis ini harus hafal ya bang. Oke. Soalnya dulu ingat saya menghafal huruf alfabet bahasa isyarat ini 5 menit setelahnya udah hafal. Oh, coba. Ini huruf A, Satu-satu. Oke. B, Mm. C, D, E, F, G, H, I, J digoyang. Nah, J. J, K, Oke. K. L, M, M. N, N. O, O. V, Oke gini ya. G, Q, Q. R, kayak gini bang. Oh ya. Wah iya ya R. R itu kadang ada 2. Ini kan bisindo. Kalau si B itu kayak gini. Oh. Tapi kalau ada orang yang kayak gini berarti itu huruf R. S, S. T, T. U pecah, V, V. W, X, Y, Z. X tadi gini biasa. X kayak gini, Y, Y. Z. Oke. Oke. Nih, kasih tahu ya berapa Oke. salahnya ya. Oke. Oke. Kita belajar nih. A. A. B tadi gimana? B kayak Oh gini iya, bang. B, C, D, E, F, G, H, Benar. I, J, oh, K, L gitu ya? Benar bang. L, M, Benar. N, Yes. O, P, Q. Q, oh ya Q, R, Benar. S, T, T gitu ya? T, U, V, W, X, Y, Z. Hebat bang. B tadi yang lupa ya? B. B tadi gini B ya? sama K. B sama K ya? Iya, tapi salahnya nggak sampai 5 bang. Keren. Oh. Saya kasih nilai 95. 95. Tapi kalau bahasa-bahasa yang lain misalkan Bahasa yang lain, bahasa sehari-hari kayak assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah kan kayak gitu. Oke. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. 2 kali. 2 kali. Iya. Kalau lebih juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau sapaan anak tunarungu kayak gini biasanya. Oh, gini ya? Iya. Oke. Apa kabar bang? Apa kabar? Baik. Jadi kalau misalkan menyapa, mohon maaf nih, kan ada teman kita juga tuh yang dia merangkul anak-anak
tunarungu untuk bekerja gitu, diberdayakan Mas Arifin gitu namanya ya. Jadi kadang-kadang pas kita belanja kok dicuekin gitu. Ya, ini dia ternyata nyapa, apa kabar? Apa kabar? Kita boleh baik atau sehat. Baik atau sehat. Kalau kita sakit gini, atau sakit gini. menunjukkan muka yang agak kurang respon, dia paham. Kamu sakit atau kamu kenapa? Oh, gitu. kamu gini ya? Iya, kamu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kayak gini bang. Wabarakatuh. Iya. Apa kabar? Baik atau sehat? Sehat. Udah makan? Udah kayak gini. Udah. Makan. Oke. Sudah atau kayak gini. Sudah. Kalau selamat pagi gini bang. Selamat pagi. Oke. Selamat. Gini ya di sini ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oh, malam kayak matahari terbenam ya. Tebak ini. Selamat tidur. Iya, benar, Bang. Selamat tidur. Okay. Kamu cantik. Kamu cantik. Nah, gitu. Dia langsung, kadang anak tunarungu itu kalau dia lagi berbunga-bunga dia tidak bisa menyembunyikan wajahnya gitu loh, Bang. Bahkan nggak perlu dipuji aja. Kita pun natap dengan pandangan yang agak lebih lama, dia langsung salah tingkah. Mas Arif beneran loh. Ini teman aku yang dia kerja di salon itu ya. Dia tuh cantik banget, Bu. Bener cantik banget. Seriusan. Dia udah lulus ya? Udah lulus dia, tapi dia mau kerja gitu. Anak murid saya ada. Perempuan namanya Debbie. Debbie ya? Dia mancung banget. Terus aku bilang, Del, cantik banget orangnya. Cantik banget. Katanya. Kita gitu kan. Ya karena dia lagi diam, lagi gak kerja gitu. Lagi salah tingkah. Salah tingkah. Apalagi Bang Apis kan udah tahu nih kayak, kamu cantik. Aduh, pasti dia akan langsung bilang terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau dia terima kasih seperti ini, biasanya kan kalau orang males tangan sebelahnya biasanya kayak gini aja. Kalau kayak gini aja terima kasih. Kita harus jawab kayak gini sama-sama. Sama-sama. Ya, Oke. Sama-sama. Minta maaf kayak gini, Bang. Minta maaf kayak gini, enggak apa-apa. Minta maaf kayak gini. Aku minta maaf ya. Dia bilang enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Jadi bahasa isyarat ini juga kalau nggak kita praktikkan sehari-hari akan semakin hilang, Bang. Walaupun kita dibekalin di kuliah atau memang ini kalau memang kan ibarat kayak bahasa ya, language is a habit. If you not try every day, ya kita biasa aja gitu. Nggak akan terbiasa. Walaupun kita ikut pelatihan bahasa isyarat pun satu hari, kalau tidak dipraktekkan dengan anak-anak tunarungunya langsung, kita akan semakin hilang. Semakin hilang ingatan kita. Makanya itu efektifnya adalah kita bertemu anak-anak tunarungu, kita mempraktekkan juga bahasa isyarat. Nah itu dia. Jadi benar-benar ajarin lagi nanti Mas Arif ya. Siap. Saya ajak kenalan juga dan sama teman dan murid-murid tunarungu. Jadi kan lebih asik tuh. Lebih asik. The last but not least nih, mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap teman-teman nih yang lagi dengerin, yang lagi nonton, entah itu calon tenaga pengajar, orang tua, ataupun kita orang-orang yang biasa menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kepada pemirsa di rumah ya, hidup ini sebenarnya bukan perkara kita aja sendirian, tapi ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan juga yang namanya bantuan kita. Jadi yang pertama itu jangan pernah bosan berbuat kebaikan, karena kebaikan yang kita tanamkan itu akan kembali kepada diri kita dengan jauh lebih besar Tuhan membalasnya. Serta kita yang dalam fase berjuang, jangan pernah merasa ingin berhenti berjuang, karena Tuhan itu tidak akan pernah keliru dalam mengakumulasikan setiap usaha-usaha kita. Dan bagi kalian yang sekarang sedang menggandrungi dan bahkan menjadi calon pendidik, bagaimanapun kelakuan murid kalian, tidak ada murid yang gagal dan tidak ada guru itu yang gagal. Yang ada hanyalah kita masih berproses, kita masih berjuang. Tidak ada murid yang nakal, yang ada hanya murid yang tersesat. Kitalah yang bertugas untuk menemukan jalan untuk mereka. Cukup itu, Bang. Terus kalau kita orang yang biasa juga bertemu dengan mereka, kita juga manusia yang sama. Mungkin cara berinteraksinya kita aja yang berbeda, dan kita memang tidak paham bagaimana berinteraksi dengan mereka. Sedikit nih, kalau ketemu dengan anak-anak seperti hal-hal apa yang harus dihindari? Kayak tadi merangkul, kita menyapa boleh ya? Menyapa boleh.
Tapi bukan berarti dijauhin gitu. Bukan Menjaga berarti jarak dijauhin. enggak gitu Ya, kan. jadi kalau ketemu anak-anak ABK misalkan di tengah jalan jangan kayak takut, Jangan tapi kayak takut, berusaha jangan untuk menyapa kayak mereka. kayak asing gitu, jangan ya. Iya, bahkan kadang orang tua agak kaget Bang, ulun tiba-tiba menyapa anaknya yang ABK, orang tuanya langsung bilang seperti ini. Biasanya kalau orang ketemu anak ulun, pasti orang tuh kayak Aneh. pandangan Ya, aneh. pandangan ya. Ya, dan ulun akan bilang nggak apa-apa ini udah profesi ulun. Oke, nah, baik. gitu. Jadi jangan pernah mendiskriminasi mereka. Betul. Diterima Bang dalam masyarakat. Betul. Ya. Jadi buat penonton terutama mungkin anda-anda yang memiliki keluarga atau anak tetap semangat terus. Semua ada jalannya. Benar. Seperti yang di depan saya ini ada tenaga pendidik yang memang ya tadi kalau misalkan tersesat kita carikan jalannya. Iya. Nggak ada guru yang gagal, nggak ada murid yang gagal. Yang ada prosesnya aja yang belum ketemu. Belum seperti itu. selesai prosesnya, Belum Bang. selesai prosesnya. Dan satu lagi, ada satu kebanggaan ketika nanti melihat anak-anak ini berhasil dan itu adalah sebuah jerih payah kita yang sudah kita lakukan terbayarkan. Bener, Gitu ya, Bang. Mas Arif ya. Gitu. Oke, sekali lagi Mas Arif, terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir Sama-sama, di Ruang Bang. Tunggu Podcast. Terima kasih. Sama-sama Bang. Oke. Maaf kalau ada kekurangan. Sama-sama. Tidak masalah. Tidak masalah. Oke, mudah-mudahan semakin semangat untuk melahirkan generasi-generasi yang berprestasi Amin. walaupun berkebutuhan khusus ya. Amin. Titip salam buat teman-teman semua. Ada komunitasnya juga ya? Komunitas ada, Banjarbilitas Bang. Oh, Banjarbilitas. Oke. Titip salam juga teman-teman Banjarbilitas. Tetap semangat. Salam hormat dari Ulun dan kami semua bahwa teman-teman juga adalah garda terdepan untuk melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang berkebutuhan khusus ya. Siap Bang. Baik, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di Ruang Tunggu Podcast. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi ngobrolin keseruan-keseruan lainnya ya. Siap Bang. Nah, teman-teman, itu dia keseruan kita ngobrolin tentang profesi, keseruan, terus juga suka duka sebagai tenaga pengajar berkebutuhan khusus bersama Mas Arif SBA atau Sanggar Bahana Antasari. Antasari. Iya. Ya, oke, jangan lupa podcast ini juga tidak bakal sukses tanpa dukungan teman-teman untuk terus subscribe, nyalakan bunyi lonceng, komen, share juga ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu lagi di Ruang Tunggu Podcast, podcastnya TVRI Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.